di jalan itu repot. Kadang mau jalan aja ada aja yang overhead lah, yang goyang-goyang, yang loncat-loncat, jalannya nggak normal. Itu banyak banget untuk mobil. Oh ya lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JP Vlog ya. Kembali lagi sharing-sharing seputar mobil tua ya. Ya, untuk mobil tua ya, kira-kira pilih mobil tua injeksi atau mobil tua karburator ya. Ini pertanyaan bagus ya. Pernah jadi pertanyaan dan dilema ya. Jadi dilema dari teman-teman, kira-kira kalau misalnya pengen beli mobil tua itu yang sedikit canggih ya, yang agak canggih ya, injeksi, sudah pakai ECU, sensor ya, sensor CKP, sensor WTS, sensor yang lain lah, TPS ya. Apakah itu lebih baik atau mending karburator saja ya. Pada dasarnya untuk mobil tua itu memang ya kembali lagi mobil yang sudah berumur, sudah tidak muda lagi ya, dan kita itu harus memperlakukannya itu ya sedikit berbeda daripada mobil yang masih muda, karena memang dari segi pemakaian, dari segi jam terbang itu mobil tua itu sudah jauh lebih tinggi lah. Mungkin kilometer aja bisa sampai ratusan ribu ya, 200.000 mungkin ya, 200.000 kilometer itu udah, mobil itu udah capek lah, udah lelah. Memang banyak dari, kalau misalnya orang-orang kaya itu setiap 5 tahun sekali itu ganti ya. Karena apa? Setiap 5 tahun sekali itu memang mobil itu memang udah waktunya permajaan ya. Komponen-komponen spare part yang secara jam terbang operasional itu tinggi ya, memang spare part itu mau nggak mau ya harus dilakukan perawatan. Kalau misalnya perawatan perbaikan sudah tidak bisa ya mau nggak mau harus peremajaan ya. Tahu sendiri untuk komponen mobil itu harganya itu nggak murah teman-teman, lumayan. Kalau misalnya ke bengkel itu ya minim-minim 300 atau 500 itu minim. Itu perawatan ya baru masuk bengkel aja, belum penggantian yang lain-lain, itu minim lah, minim 500. Terus kalau misalnya mobil karbu itu dari segi komponen itu jauh lebih sederhana ya, lebih simple. Nah, dari segi perawatan itu jauh lebih minim, lur. Jauh lebih minim dibanding mobil injeksi. Jadi menurut saya untuk mobil tua ya, pribadi saya juga pernah mempunyai mobil tua injeksi, dan sekarang saya pakai karburator sama-sama mobil tua. Memang perbandingannya lumayan jauh lor. Jadi untuk dari segi perawatan mobil karburator itu jauh lebih simple, jauh lebih mudah ya. Tinggal semprot-semprot karbu cleaner ya, kalau misalnya berbet tinggal setting angin, setting bahan bakar ya. Semprot-semprot karburator udah beres gitu kan. Jadi nggak aneh-aneh. Kalau setting pengapian ya paling geser dikit delco ya. Itu nggak aneh-aneh. Jadi nggak ada namanya ECU, nggak ada sensor TPS, sensor WTS, itu nggak ada lur. Jadi untuk potensi untuk trouble di jalan itu untuk mobil karburator itu jauh lebih minim. Jadi secara perjalanan ya luar kota ya memang saya rasa itu jarang trouble ya. Ya nggak bisa dipungkiri, namanya juga mobil tua, trouble itu pasti ada aja. Tapi setelah dikomparasi, setelah dibandingkan dengan mobil tua injeksi, kalau misalnya riwayat dulunya itu yang punya itu nggak secara rutin perawatan, perbaikan, peremajaan, itu
ada di jalan itu repot. Kadang mau jalan aja ada aja yang overhead lah, yang goyang-goyang, yang loncat-loncat, jalannya nggak normal. Itu banyak banget untuk mobil injeksi. Tapi kalau misalnya mobil tua injeksi dulunya itu perawatannya bagus, rutin, benar-benar peremajaan, udah beberapa komponen pasti remajakan ya, saya rasa itu mobil injeksi tua juga nyaman banget lor, juga irit, pastinya lebih irit. Jadi kesimpulannya, mobil tua kira-kira rekomendasi mobil injeksi atau karburator. Kalau saya pribadi pilih mobil tua karburator. Alasannya perawatannya mudah dan simple. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya untuk perjalanan itu nggak rewel, jadi nggak ngerepotin, dan juga nggak ngerong-ngerong pastinya. Oke ya, untuk vlog kali ini nantikan vlog-vlog menarik seputar Motoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, P. Habis nyala ya Beb, kamera ya Beb. Dilongok. Wis.